tahu alamatnya. Bayangkan saudara, Tuhan kata pria Abraham tinggalkan semuanya, nggak dikasih tahu alamatnya. Baru istrinya nanya, kemana kita Pak? Kira-kira apa kata Abraham? Aku tak tahu juga. Kira-kira berapa kali istrinya nanya? Tahulah ibu-ibu kan? Pasti ribut itu. Bagaimana stresnya Abraham? Tanyanya Tuhan, Tuhan pun diam. Sering juga dalam hidup kita waktu kita punya masalah, kita berdoa, Tuhan pun diam juga. Kita alami itu. Baru kita lihat lagi Yusuf. Yusuf saudara, saya kira orang yang sangat dibully Tuhan. Yusuf itu baik-baik sebenarnya. Tuhan kasih mimpi indah. Indah loh mimpinya. Dia bilang apa? Wah, semua saudaramu akan menyembah engkau, bapak ibumu menyembah. Itu mimpi indah sekali. Dikasih tahu gak dia dipenjarakan? Enggak. Dan itu dipanggil Tuhan. Yusuf gak berdoa. Dia nggak pengen jadi perdana menteri. Tuhan panggil. Dan Tuhan masukkan dia ke sumur. Dikhianati. Setelah itu saudara apa? Dia kerja di rumah orang yang begitu baiknya, dia difitnah. Dimasukkan ke penjara, Tuhan pun tak selamatkan. Masih pengen jadi Yusuf? Maksud saya kalau saudara mengalami masalah hidup saudara, enjoy sajalah. When you have problem in your life, just enjoy. Karena semua orang mengalami hal yang sama. Tahu saudara dimasukkan ke dalam penjara, dilupakan orang lagi, ada yang dapat mimpi. Saudara, kalau saudara dituduh memperkosa istri pejabat tentara, habis saudara. Baru Yusuf ini kan berpikir, Tuhan kau gak fair loh Tuhan. Aku tak minta jadi, kau panggil, masukkan ke penjara, dikhianati, semua. Jadi saudara kalau dipanggil Tuhan kok banyak kali, ya memang begitu. Part of our life. Nah jadi Tuhan bilang sama saya, kau kan gak kupenjarakan, jadi kau enjoy aja. Masuk penjara, dikhianati, ditinggal. Paulus saudara. Paulus dipanggil Tuhan. Saya panggil Tuhan apa? Dimasukkan penjara, dipukulin, ditendang, disesah, dia apa-apain. Mungkin kita tidak mengalami seperti itu, tapi saudara kan mengalami tantangan. Ya, mungkin sebelum saya ke Sydney, saya bilang ada teman kami datang dari Sacramento ya, dari Pak Rock itu, San Diego. Oh ini kaya sekali. Lama kenal, 20 tahun kenal. Jadi waktu kami ngomong-ngomong, Jo, hanya 2 masalah di dunia kata dia. Yang pertama masalah keuangan, kedua masalah kesehatan. Kok gitu gue bilang? Anakku kena kanker otak kata dia. Wow. Istriku baru operasi lutut kata dia. Tapi uangku sih banyak kata dia, aku mau jalan-jalan ke Eropa dan sebagainya. Terakhir dia ngomong sama kami, kau sehat? Sehat. Berarti kau punya masalah keuangan. Kesimpulannya kan jelas sekali. Tapi dia bilang, ini pelayanan dari dulu. Saya pikir, kok kau bilang gitu? Gue bilang, akan ada yang 2 itu selalu. Kalau enggak kesehatan, keuangan. Kalau enggak kesehatan, keuangan, keluarga. Tuhan tak izinkan kita tenang-tenang kata dia. Jadi saya bilang kepada Bapak Ibu, kalau saudara lagi masalah keuangan, enjoy sajalah. Kalau masalah keluarga juga, ya begitulah. Kalau juga masalah kesehatan, datangin Tuhan. Semua kita mengalaminya. Maka kita perlu ada fellowship, saling menguatkan. Istri saya memang agak ekstrim dia. Suatu hari diperiksa dokter, tensinya naik 140/90. Aku yang stres. Dia, nggak apa-apa. Kenapa aku bilang? Kan apa kata Tuhan itu yang paling penting?
bawalah ke dokter. Dokter bilang, kau ini kegemukan. Kalau kau nggak turunkan berat badanmu, kau terpaksa dikasih obat. Ternyata terjadi lagi, maaflah, ada kelenjar di payudaranya. Istri saya tidurnya enak, aku yang nggak bisa tidur. Dia bilang, gimana Ma? Aduh, Bapak kok takut? Tuhan itu baik. Jadi waktu kami pergi ke dokter itu di Sydney, saudara, saya stres sebenarnya. Istrinya santai aja, kan Bapak sering khotbah, kita akan melewati badai. Saya emang khotbah untuk menguatkan hatiku. Jadi khotbahku selama itu untuk menguatkan hatiku. Jadi saudara sama kayak masak. Kalau saudara nggak suka masakan saudara, apalagi orang lain. Ini sekali saya ngajarin, khotbah itu khotbahin diri saudara. Pemain musik harus menikmati musiknya. Saya lihat Pak Jerry main, dia nikmatinya memang. Sehingga waktu dinikmatin, yang lain juga nikmatin. Jadi kita khotbah, jangan khotbahin orang, khotbahin diri kita. Jadi kita nggak usah capek. Wow, mau kok wajar? Nggak usah. Masalah kita cukup banyak untuk kita khotbah. Ya, sorry lah Pak, terjemahkan dikit-dikit Pak. Jadi waktu periksa, saya nggak tenang. Istri saya bilang, santai aja lah Pak, Tuhan pasti tolong. Hatiku, Tuhan, kuliah anakku kan, aduh. Pas diperiksa, dokternya bilang, masalah istrimu satu aja, kegemukan kata dia. Semua masalah istri saya itu masalah kegemukan saja. Mulai dari jantungnya, kelenjar, semua. Baru saya tanya, Ma, diet lah. Gak usah, Ma. Tahu dia juga sampai sekarang. Aku gak tahan dia. Untuk dia itu butuh kekuatan katanya. Kekuatan makan. Dia butuh kekuatan. Jadi tapi dia makan obat tensi sampai hari ini. Dia harus makan itu. Mama pilih itu ya, aku bilang. Iyalah, dia gak mau dia. Kelenjar dan sebagainya. Dan dia nggak pernah ukur lagi tensinya. Dia nggak mau ukur tensi dia juga. Kenapa? Biarin aja lah Pak. Aduh, kacau. Yang mau saya sampaikan Bapak Ibu, saudara juga pasti mengalami hal-hal yang sama. Untuk itulah kita datang kepada Tuhan. Amin. Kita bisa bahagia bukan waktu masalah tidak ada. Di tengah yang badai yang besar itu, kita bisa memuji Tuhan. Kita bisa menyembah Tuhan. Semua kita punya badai masing-masing. Semua kita. Oke, saya mau cerita lagi nih. Seperti saya khotbah. Saya ke Singapura. Diajak makan sama orang kaya Singapura. Tahu saudara harga rumahnya? 20 juta dolar Singapura. Di Sentosa. Kalau dirupiahkan itu 200 miliar. Dia punya 2 rumah. Dia ajak saya hotel bintang 5. Aku perlu duit. Aku bukan perlu diajak makan. Ya serius kan? Saya mau terbang ke Sydney. Nah itu makanlah, dia cerita. Tahu masalah dia apa? Sakit. Dia bilang, Pak Pendeta, aku lagi diponis dokter ini, doakan aku biar bisa bernapas saja. Aku udah senang kata dia. 200 miliar rumah. Dia punya masalah, nggak bisa juga uangnya itu. Jadi akhirnya dia bilang, ampun deh Tuhan, baik pun aku mulai sekarang. Usia udah 70, baik dia mulai sekarang. Dia punya masalah kesehatan, aku punya masalah keuangan. Tapi mana dia mengerti masalah, aku juga mengerti masalah dia. Bubarlah kami. Setelah itu ada teman, menurut saya dia miskin lah. Kalaupun kita ngopi hanya di warung pinggir jalan, itu pun minta teh tawar. Bawa jeruk nipis sendiri. Iya, teh tawar, gak kasih gula, gak kasih apa-apa. Tapi dia bilang, Jo, kau mau kemana? Dia pengangguran lagi, udah selesai kerja. Aku mau ke Australia. Aku mau memberkati kau, kata dia. Dalam hatiku, orang kaya tadi pun gak ngomong gini. Sorry sister.
I just share my testimony. Ya. Akhirnya waktu kami itu, kau nomor rekening masih yang dulu katanya, masih. Kau coba lihat, kata, ku lihat kirimnya $3.600. What is this for you? Kataku, why you bless me? God ask me to bless you. Kan nggak perlu lagi ditanya kan? Ya udahlah. Saya terbang ke Sydney, pas saya mendarat, are you already in Sydney? Yes. Can I send you another 3,600? For what? I know you wedding anniversary, is it? Yes. This one for you to enjoy your wife. Dalam hatiku, aku tadi berharap yang 200. lihat kedagingan kita, ngerti kan? Saya aja ya, Bapak Ibu enggak ya? Pak Jo aja yang kedagingan. Jadi, we have problem. Everybody have the problem. But problem is good for us. Without problem, hard for us to come to Jesus. When we have a lot of problem, we have a lot of pray. No problem sometimes, we also no pray. Problem is good for us. Jadi saya sampaikan bahwa saya dikasih dia, saya kasih sama istri, Ma, poya-poya kita ya, ada yang ngasih duit buat kita poya-poya. Oke, saya ceritakan itu, saya sampai usah, kami punya banyak masalah. Tapi kami hanya katakan masalah itu setelah selesai masalah. Setelah selesai. Kalau saya lebih punya iman lebih hebat nih. Dia beriman punya anak di Amerika. Udah bersaksi kan Pak Yusuf? Rahim istrinya udah diangkat. Gimana caranya? Ya, gimana caranya berjalan di atas air? Gimana caranya membangkitkan Lazarus 4 hari? Ya mujizat lah. Itu kan gak mungkin. Memang gak mungkin. Tapi itulah selalu omongan kami. Omongan yang tidak mungkin. Karenalah kita Allah yang tidak mungkin. Jadi hari ini saudara, kalau kita mengalami ketidakmungkinan, kita di tempat yang benar. Belum lagi cerita Colin gimana 10 hari di tengah hutan kan. Jadi kita punya semua cerita versi Tuhan yang berbeda-beda. Jadi Colin bisa menceritakan Tuhan di tengah hutan bagaimana menolong. Daniel bisa menceritakan Tuhan bagaimana dari lubang singa. Sadrak Mesak bisa menceritakan Tuhan di perapi-apian. Dan semua kita punya history in our life. Jadi kita punya cerita semua. Karena itu kita nggak usah saling mendramatisi masalah kita. Semua kita punya masalah. Amen. Maka Tuhan katakan kita, marilah kepada aku semua yang letih lesu. Matius 11 ayat 28. Supaya ada ayatnya. Saya mau bicara nanti jenis-jenis gereja sebenarnya. Pak Joko pengen diri kali masuk gereja, jenisnya bagaimana? Matius 11 bisa? Bisa ya? Bisa Pak. Matius 11 ayat 28. Loh, nggak apa-apa kalau nggak ada. Dari kecil udah main musik dia. Bapaknya. Bapaknya main gitar. Bisa? Bentar Pak. Matius 11 ayat 28. Kalau nggak saya baca ya. Matius 11 ayat 28. Saya dulu lumpuh ditindih mobil. Jadi I was paralyzed before, sister. The way come to know Jesus. I repair my car and my head under the car when I was 15 years old. And I put the jack, but the jack slipped. And my head is under the car and my mouth moved to the side and half died. I went to see witchcraft, cannot help. Go to see doctor, they say, place of my brain was crashed. So my eyes just open like that, but cannot close. So they bring me to hospital. Doctor say they cannot touch me because this happened 1988. So doctor say we don't have technology to take care of your head. So doctor say that I think he will die. Just wait for 1 month. And they talk to my father,
Say, just bring him to hospital, just wait for him to die there. So in the hospital, they waiting for me for 1 month. I'm still alive. And my father confused. How to kill this man, something like that. Because they bankrupt already, no more money. So they say maybe we take everything for sport his life and let him die. But thank God one pastor came. Maybe you try Jesus. You already try witchcraft, you try everything. Maybe you try Jesus. And I don't believe that. But when my father said, I think let him die, we take everything. I remember God, maybe my father rejected me, witchcraft reject everybody. Finally bring me to hospital, to the church. And then when they pray for me in the church, somehow God healed me. That's why I come here. So Jesus can heal us. He's still the same yesterday, today, and forever. So we need healing, just come to. Sekarang sini, kita balik ke bahasa Indonesia. Marilah kepadaku semua yang letih lesu. Semua kita letih lesu. Dan berat aku akan berikan kelegaan kepadamu. Jadi kalau kita tidak lega, kalau bahasa Inggrisnya rest, berarti masih ada beban yang kita nggak serahkan ke Tuhan. Jadi ngikut Tuhan itu harusnya lega. Ayat selanjutnya, ayat 29. Pikulah aku yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Tes, oke. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, jiwamu akan mendapat ketenangan. Yang pertama tadi Tuhan apa? Lega. Ada gak beban kita? Ada. Tapi serahkan kepada Tuhan sampai lega. Lega itu kwitansi. Jadi kalau saudara belum lega, berarti belum diserahkan. Saya nggak tahu, mungkin oke. Saya masih nyekolahin anak. Per tahun itu saya butuhkan 1,2 miliar. Itu banyak saudara. Beli cendol banyak itu. Gitu. Jadi Pak Azu gimana? Saya sudah bilang itu kan anak Tuhan, dia uruslah. Sudah 5 tahun kami di Australia, Tuhan urus. Tapi selalu dengan menit-menit terakhir. Tuhan tak pernah terlambat, tapi kepepet aja. Tak terlambat, tapi kepepet. Menit terakhir, sering sekali. Ini orang suka berjauh. Saya baru tahu saya punya pulau. Ya, ada pulau lah. Tiba-tiba ada siapa bisa. Saya rental pulaunya katanya. Berapa aku bilang? 2 juta setahun. Berapa di rental, berapa lama? 2 tahun. Gimana uangnya? Saya bayar langsung. Suratnya pun tak jelas. Singkat cerita, jadilah rental lah itu. Dapatlah saya 400 juta. Baru dia bilang, gimana kalau di rental tambah 15 tahun lagi? Terus, bayarnya gimana? Aku bilang, cash. Kali berapa? Kali 200 juta. Kali 3M. Tanda tangan, saya dapat 3,4M. Nah, bereslah kami di Australia. Tapi kan pulau itu pun tak tahu di mana. Maksud saya, banyak cara Tuhan memberkati kita. Pulau itu juga pulau orang, pakai nama saya. Orangnya meninggal. Ya terbahasalah pulau saya. Bagaimana lagi? Saya bilang, kenapa saya rentalkan? Kalau nanti dia bangkit kembali, saya bagi. Disampoin, tapi belum bangkit-bangkit dia. Wah, saya banyak cara Tuhan memberkati kita. Baru saya bilang Pak Rokok itu tadi setelah dia tahu, berarti masalah kayak iya, apa bisa membantu? Kau rental rumah ini, kayak bilang. Rumah kami di rental dia 4 bulan nih. Jadi 4 bulan ini adalah sisa uang kami bisa traktirin kalian makan. Jadi kenapa? Banyak cara Tuhan. Jangan takut. Amin. Saya ceritakan ini supaya saudara waktu mengalami tantangan pun trust. Dia tahu. Tadi Pak Yusuf katakan, rambut di kepala kita dia tandai. Jadi kalau kita punya masalah, Tuhan gak kaget.
Aku kaget loh. I don't know what happened. Ya, Tuhan gak kaget. Semua kegagalan kita pun Tuhan tak kaget. Tak kaget dia. Dompet kita pun Tuhan tak kaget. Kesehatan kita pun Tuhan tak kaget. Dia tahu, dia mengerti, dan dia mau menolong kita. Yang kedua apa? Kita tenang. Selanjutnya setelah tenang apa katanya? Ayat 30. Sebab yang kupasang itu enak. Dan bebanku pun ringan. Nah, jadi ada 4. Yang pertama tadi apa? Lega, tenang, enak, dan ringan. Ada bebannya? Ada. Tapi kita bisa tenang, lega, tenang, enak, dan ringan. Coba kita hafal ya, apa tadi? Lega, tenang, enak, dan ringan. Ngikut Tuhan gimana? Lega. Ada masalah? Badai. Bukan hanya masalah, badainya besar sekali. Tapi aku bisa tenang. Kalau tak ada badai, saudara tenang. Apa bedanya dengan orang dunia? Tapi di tengah badai yang sangat besar, saudara tersenyum. Setan pun ketakutan. Gila kawan ini pikirnya. Amin. Di saat saudara nggak tahu solusinya, nggak tahu jalan keluar, saudara katakan, Tuhan sudah selesaikan. Gimana caranya? Aku tak tahu. Kalau aku tahu, ngapain ku minta Tuhan yang kerja? Aku aja yang kerja. Ku ajarin dia. Jadi saudara jangan kata, ikut Tuhan berat dan sebagainya. Nggak dibacanya Alkitab. Wah, ada beban, banyak beban. Tapi kita bisa lega, enak, tenang, dan ringan. Kami ke sini orang kata, oh kalian sini, oh keluarga kalian belum datang. Kami baca ini, kalian merasa lega, enak, tenang, dan ringan. Mana pernah kami saling mendoakan? Doa nggak pernah kami kata, doa nggak pernah. Kami selalu bicara yang positif. Walaupun istrinya itu, nggak pernah dikata minta doa, nggak gitu. Aman itu, ada mujizat yang lebih besar. Kami nggak saling menangis. Jadi gimana nasib kita? Aku begini gimana? Kita selalu bicara tentang kabar baik, the gospel. Keberanian kita mengatakan kabar baik di tengah yang tidak baik itu, kita butuh keberanian dari Allah. Jadi hari ini saudara, hadapi Goliat saudara. Kalau saya katakan, karena Yesus sembuh. Saya ini kemarin kena diare 5 hari. Saudara, 5 hari itu mengerikan. Wah, itu saya kirain. Saya akhirnya tanya 3 dokter lah. Saya, aduh Tuhan. Karena waktu dicek di Prodia, lab itu, fungsi hati saya kena. Fungsi hati saya kena. Mungkin gara-gara keracunan makanan ini. Tapi otak saya kemana-mana. Jangan-jangan saya sudah kena kan, kemana-mana itu. Jangan-jangan A, jangan-jangan B. Baru Tuhan bilang, kau kan hidup sampai 90 tahun. Iya, tapi ini gimana Tuhan? Saya tanya 3 dokter, satu dari Singapura, satu dari mana-mana. Dia bilang, kau tenang saja lah. Kan kau sering khotbahkan Tuhan penyembuh. Mati deh, aku pikir. Waktu kita pendeta, kau tenanglah, harusnya kau yang menenangkan kami, bukan kami menenangkan kau. Aduh Tuhan, pendeta juga kan manusia. Ya terpaksa engkau lah kesembuhanku Tuhan. Padahal saya nggak tahu apa yang kata. Engkau lah sukacitaku. Dan puji Tuhan saudara, saya segar sekarang. Hanya satu permintaan para dokter itu, kurangin buncit mintu. Usia 50 tahun kalau perutmu masih gede, 5 tahun lagi kau akan makan obat, katanya. Jadi hanya itu, kamu gak kami kasih obat, tapi ya caranya gimana? Aku bilang, ya mau ke gym lah. Jadi mulai besok ke gym lah saya. Saya kira perlu ke gym kita ya. Oke. Balik, saya mau ceritain sedikit, nanti kita soal gereja saudara. Ini penting. Gereja itu sederhana. Ini banyak jenis gereja. Gereja itu ini supaya gampangnya, ada suami,
itu sebagai pemimpinnya, diaken sebagai istrinya, dan sisanya jemaat. Jadi gereja itu harus jelas itu. Siapa suaminya, siapa istrinya, dan siapa jemaatnya. Jadi harus ada suami sebagai pemimpin, bukan suami. Jadi sama. Jadi waktu anaknya ada, waktu anaknya itu udah mulai besar, biasanya mulai suka memberontak nih. Yang kayak gini suruh menikah, buka lagi gereja baru. Di sini saudara kita akan tadi buka gereja baru. Tapi ada gereja, ini sorry kalau saya sebut nama-namanya ya. Contoh gereja di Indonesia lah, gereja Allah. Dia gereja A ini, saya kasih tahu lah. Contoh gereja GBI, gereja Pak Niko contohnya. Ini tidak ada salah, ada hanya contoh-contoh gereja. Gereja Pak Niko itu, dia itu jualannya adalah pujian penyembahan. Maka yang disuplai pujian penyembahan, pengkhotbah nggak penting. Nggak penting bagi mereka. Karena bagi mereka pujian penyembahannya bagus, sehingga gereja itu kirim pujian penyembahan. Itu yang dijual, itu yang memuaskan jemaatnya. Maka kalau saudara ke GBI, pujian penyembahan aja itu. Pengkhotbahnya syaun boleh. Nggak penting pengkhotbah bagi mereka. Ada jenis gereja. Apakah salah? Nggak salah. Karena itu panggilan Tuhan buat gereja itu. Nggak ada yang salah. Sama kayak kalau kita jualan di Medan Kitchen itu kan. Apa kesukaan kita kan beda-beda kan. Jadi ada gereja gitu, kita tahu gereja ini begini. Sekarang gereja Hillsong. Cara penyembahan gereja GBI. Gereja GBI penyembahannya mengajak jemaat. Ayo kita memuji Tuhan, ayo kita menyembah Tuhan. Kalau kita lihat Hillsong beda lagi. Hillsong juga sama. Hillsong itu pengkhotbahnya tak jelas. Orang dipulihkan Tuhan lewat pujian penyembahan. Salah? Nggak salah, betul itu. Itu dipakai Tuhan. Dan seluruh dunia mereka dipakai Tuhan. Hanya dengan cara apa? Pujian penyembahan. Tapi pujiannya beda lagi. Pujian penyembahan Hillsong, dia nggak suruh kita muji Tuhan. Mereka konser di depan. Mereka tak peduli jemaat ikut nyanyi apa. Tapi karena konser di depan, ikut nggak orang nyanyi? Ikut. Jadi mereka itu semua profesional, jago-jago semua. Semua hebat. Jadi karena bagusnya mereka, jemaat pada ikutan. Ngerti maksudnya? Karena kebetulan rumah saya ke Hillsong itu hanya 5 menit. Terus ini jadi gereja. Terus gereja kita, terus Bapak modelnya apa kan gitu? Kita hanya pengen pesannya yang sama. Pesannya pesan tentang Yesus. Kita nggak mau. Maka kalau Pak Yusak khotbah, saya khotbah pasti sama. Maka yang khotbah di sini kita nggak kasih siapapun, hanya kita berdua. Karena kita nggak mau ada pesan yang berbeda. Walaupun orang khotbahnya lebih bagus, pesannya kita jagain. Pesan kita nggak pesan condemnation, kita nggak mau menghakimi orang. Pesan kita hanya pesan tentang kasih Kristus. Itulah pesan yang kita sampaikan, itu yang Tuhan suruh kita ke sini. Jadi kita pengen, kayak ini Pak Jerry sama Ibu ini, kita lagi berdoa. Kita bilang, dia 3 tahun lagi kalian jadi pendeta ya, gitu. Gimana caranya Pak? Kata dia, ini kita pengen buka ibadah di tempat 20 jemaatnya, Bapak Ibu tetap profesional kerja dan sebagainya, tapi ada 20 jemaatnya. Itulah jadi gereja mereka, independen. Kalau tadi kayak gereja Pak Niko tidak independen, disuplai kayak gitu, tapi bisa dia pecat pendeta itu. Kalau dia nggak suka pecat bisa, kalau kita enggak. Dia independen, sama kayak gini. Kalau saya punya anak saya menikah, dia bayar perpuluhan nggak ke saya? Enggak lah. Jadi kalau ada gereja cabang bayar perpuluhan, berarti belum independen anak itu. Ngerti pahamnya? Nggak independen. Jadi nggak ada. Nanti jangan menikah anak saudara bayar perpuluhan. Apa itu? Enggak. Jadi dia harus independen. Arti independen, kita jadi kawan. Kita pun datang ke rumah mereka harus kita tanya, boleh nggak aku datang? Kalau nggak ini kan, aku datang, kok bahaya? Gitu, nggak bisa.
Gereja kita di Batam itu ada berapa? 20. Mana bisa kita khotbah di gereja mereka? Kalau kecuali mereka bilang, Pak Jo, boleh khotbah, baru kita datang. Kalau enggak, walaupun kita bosnya, mana bisa kita datang? Karena mereka independen. Nah, jadi kita di sini, kita pengen bangun 500 gereja itu adalah begitu. Kita pengen saudara jadi pendeta diindependenkan. Ah, terus gimana kalau nanti Bapak ini lupa sama? Enggak apa-apa. Gimana kalau mereka pindah sinode? Enggak apa-apa. Yang penting mereka buka gereja baru. Bisa nangkap ya. Terus gereja kita yang di sini apa? Ini training aja di sini. Jadi saudara yang latihan main musik silakan, latihan semua. Ini gereja training kita buat di sini. Karena tujuan kita bukan untuk cari domba, kita cari pengerja. Tuhan bilang apa? Ladang sudah menguning. Tidak pernah dikatakan doakan ladang itu. Apa kata? Enggak. Apa kata dia? Doakanlah pengerjanya. Jadi Bapak Ibu di sini, kenapa? Semua silakan. Jadi latihan main semua. Nanti ini jadi gudang maunya. Gudang apa? Gudang pengkhotbah, gudang pemuji dan penyembah Tuhan. Jadi gudang aja kita suplai dari sini untuk mereka independen. Bisa nangkap ya? Supaya tahu kok gerejanya. Makanya kita waktu itu bilang cocok ini. Baru kemarin kita ketemu sama yang itu ya, yang kita Akam. Jadi waktu ngomong di belakang itu, Pak Akam bilang, kenapa Akam gak jadi pendeta saja? Kaget dia. Saya bisa jadi pendeta? Bisa. Gimana caranya? Gampang. Jadi Pak Akam tetap jadi pengusaha bengkel. Hari Minggu ibadah di depan. Gitu ya? Iya. Ngomong, oh bagus juga itu kan. Jadi ketemu sama siapa kita katakan, sehingga gak usah gede-gede. Kalau nanti dia pengen gerejanya gede, silakan. Sama kayak anak kan, ada yang pengen 2, 3, tapi itu standar. Tapi kalau anaknya pengen 100, silakanlah. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sini, kita ini gereja training, jadi saudara boleh silakan belajar khotbah. Khotbah mulai tahun depan kita kan suruh gantian ke depan. Setelah khotbah kita sama. Tadi Pak Yusak khotbah kan, saya khotbah, dia tahu, dia khotbah saya tahu. Karena kita jualan sama, jualan kita Yesus saja. Kita nggak jual sini dosa. Karena ada gereja yang jualin dosa kan. Dosamu, dosa. Wah kita enggak. Sini kita nggak jual. Oh, gereja itu besar juga jualan dosa itu. Kalau kau tidak begini, Tuhan marah sama kau. Gara-gara takut dia ke gereja dia. Tapi kita nggak jualan itu. Kita tidak main di sana. Oke. Udah lihat ada jenis penyembahan apa? Jenis khotbah. Jenis khotbah itu ada 2. Khotbah dia jemaatnya, ini nggak bayar perpuluhan nih. Maka khotbahkannya apa? Perpuluhan. Jemaatnya terlambat, khotbahkannya apa? Iya, jangan terlambat. Jadi dia khotbah dari jemaatnya. Kalau kita khotbah di sini enggak. Dia mau terlambat, mau datang, kita nggak khotbahin dia. Kita khotbahin Tuhan saja. Tapi tidak gara-gara di saudara terlambat kan gitu. Tapi maksudnya kita nggak akan bahas itu. Kita tidak begitu penting. Yang kita penting itu bahas tentang Tuhan. Oke. Sekarang kita bahas buku Roma. Saya minta tisu dulu Pak Nando. Roma pasal 8. Jadi Bapak Ibu siap-siap aja di pendeta dari sini ya, kita cari. Nah ini pesannya ini, pesannya harus sama ya. Roma pasal 8. Terima kasih. Roma pasal 8 ayat 1. Lihat, demikianlah sekarang, bilang sekarang. Sekarang, bilang apa? Sekarang, is now. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Siapa sih dalam Kristus? Wah, jadi gak ada lagi penghukuman bagi kita. Jadi kalau contoh kita sakit, jangan katakan ini gara-gara A, gara-gara B. Enggak. Mulai katakan karena tak ada penghukuman, aku sembuh karena Yesus. Kan sering kan kalau kita sakit kita cari dosanya. Siapa dosanya? Salah makan lah. Gak ada. Jangan.
Jangan lagi salahin siapapun. Cukup Yesus kita salahin. Jadi hari ini jangan lagi mau dihukum siapapun. Karena kita ada di dalam Yesus. Dunia ini akan menghukum saudara. Saudara di depan pun diomongin, saudara di belakang pun diomongin. Kami jadi pendeta paling susah, saudara. Kalau kurus dibilang gak diberkatin. Kalau gemuk dibilang gak pernah puasa. Kalau pas-pas dibilang suam-suam kuku. Terakhir kita katakan, suka-suka kalian saja. Dia lihat, jadi jangan lagi mau menghukumin diri saudara. Arti hukum membatasi. Jangan katakan, gara-gara pendidikan saya, gara-gara keuangan saya. Waktu kita di dalam Tuhan, tak ada yang bisa membatasi kita. Kita bisa sehat, segar, kuat. Jangan lagi katakan ini gara-gara, enggak ada. Tak ada yang bisa lagi menghukum kita. Ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Roh membuat kita merdeka. Jadi hari ini saudara jangan lagi mainkan perasaan kita itu. Kalau saudara bangun pagi-pagi merasa sakit, agak susah kan kita bangkit. Nah, jadi caranya gimana? Ucapkan, aku sehat, aku sembuh, aku sehat, aku kuat. Harus. Kalau dirasa-rasakan kadang-kadang kita malas bangun. Kami juga kadang-kadang kalau khotbah di sana, khotbah di sini, ya kami semangati diri kami dulu. Ayat selanjutnya, kita akan baca Roma ini sampai selesai ya. Panjang kita. Haleluya. Karena ini inti pengajaran kita. Supaya kita mengajar yang sama, lihat. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging. Begini, Taurat itu masalah daging saja yang dia urus. Tak bisa kita kerjakan ini. Telah dilakukan oleh Allah. Allah mengerjakannya dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging. Yang serupa dengan daging, dia dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Maka ada penyunatan. Maka semua hukuman dosa atas daging kita sudah diselesaikan. Dia jangan lagi mau dihakimi. Jadi kalau saudara sakit, katakan aku sembuh karena Tuhan. Masalah keuangan, mulai katakan aku kaya karena Tuhan. Kami suka nekat-nekat ngomong. Ke Amerika ini kan kami anggap orang gila nih. Kami kan ke Amerika, buka gereja 500 di Amerika, buka gereja di Eropa 500. Ini masih di Indo udah ngomong-ngomong. Sorry lah, kami sambil main kartu karena masih COVID ya. Lagi main kartunya kami. Ini kan pendeta yang jujur kan, bukan lagi berdoa, lagi main kartu 4 orang ini. Main leng namanya. Jadi kita bahas gimana masa depan kita. Pokoknya kita pergi ke Eropa, ke Amerika, lagi main kartu. Nggak taruhan sih, karena bapaknya pendeta. Kita mulai bahas, kita mulai omongkan, kita kan ke sini. Jadi orang dengar, gimana caranya? Jangan tanya kami. Kami pun tak tahu. Dan terbukti saudara, kami buka sini 226 kita kan mulai ke Eropa. Saya juga bingung, kok bisa gimana? Iyalah kerjain aja. Maka kami masih panjang umur kami, masih panjang yang mau kami capai. Saudara juga mau ikut ke Eropa, ayo. Biar panjang umur kita semua. Udah, jadi daging kita udah selesai ya. Selanjutnya, supaya tutur hukum Taurat digenapi dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Jadi daging gak usah kita bahas. Jadi jenis khotbah yang kedua saudara, khotbahin daging. Gak bisa lagi, matikan aja daging itu. Nah, selesai. Jadi contoh ya, kalau saudara lagi marah, jangan katakan aku tak marah lagi. Udah, diamkan aja. Mulai bicara tentang Tuhan. Tapi kalau kalian marah, aku tak marah lagi, tambah marah lagi tuh. Hanya di off-kan aja dia, off-kan dia. Saudara khawatir, aku tak khawatir, off-kan aja dia. Ganti aja dia kepada roh. Contoh nih, saya bulan 8 ini kan udah harus bayar uang kuliah nih, 1,2 M. Udah mulai datang dia, gimana kau buat, gimana kau buat, gimana kau buat. Aku bahas. Kalau aku bahas gak bisa tidur. Iya dong, gimana, gak bisa aku bahas. Saudara, Tuhan yang akan menyiapkannya. Dia ngomong lagi, gimana kau buat? Gak usah kau bahas itu.
Tuhan ya. Akhirnya lupa saya. Oh gimana nanti? Lihat aja nanti mujizat pasti jadi. Jangan katakan gimana kalau Tuhan tidak tolong. Bahaya kalau Tuhan tak tolong gimana lagi kita buat. Jadi dulu bapak mertua saya punya utang banyak. Suatu hari bank panggil. Waktu bank panggil, ajaknya saya berenang, kolam renang. Gimana Pak? Aku bilang, berenang yuk katanya. Kayak berenang. Senyum dia. Senyum. Gimana panggilan bank tadi Pak? Aku udah serahkan ke Tuhan katanya. Terus kalau Tuhan tak tolong, ketawa dia. Kalau Tuhan tak tolong, kau mau tolong katanya. Jadi Bapak gimana? Aku udah serahkan ke Tuhan, biarkan dia urus. Bapak gak takut. Aku serahin ke siapa lagi? Jadi kayak berenang, santai aja, makan dan sebagainya. Gimana Pak? Aku bilang, biarkan Tuhan yang urus. Oh usah kok jadi setan ingat-ingatkan itu katanya. Lihat, ngerti maksudnya kan? Kami makan, hidup dia tenang dan Tuhan bereskan juga. Tahu saudara, rambut di kepala kita pun dia tandai. Apalagi sel-sel di tubuh saudara. Dia peduli kepada kita. Jadi waktu setan itu, maka lihat waktu Yesus bilang ke murid-muridnya, ayo kita ke seberang. Ingat cerita itu kan? Kan waktu dihantam badai, Yesus ngapain? Tidur dia. Dia nggak mau berdebat dengan badai itu. Tidur aja dia. Jadi kalau saya mengatakan aku telah sembuh, mulai katakan bersyukur saja, Tuhan sudah sembuhkan. Jangan kayak saya tadi tuh kan, setelah kena fungsi hati itu berpikir kemana-mana, gimana kalau kanker, gimana kalau ini, gimana kalau aku mati. Macam banyak sekali. Akhirnya saya off-kan itu, saya katakan saya akan hidup sampai 90 tahun. Untuk melupakan itu berat saudara. Dia minta lagi tuh, dipancing lagi. Yesus tidur. Maka waktu Petrus jalan di atas air saudara, dipancing gelombang itu. Ini oleh Petrus, jatuh dia. Jangan sensitif dengan daging itu. Tuhan bilang kita telah sembuh. Maka katakan, aku sembuh. Amin. Walaupun gejalanya tak sembuh, jangan rasa-rasakan. Ya. Ini Pak Yusa lebih beriman dari saya. Tahu saudara, saya tiap hari ngukur tensi. Tensi saya tahu berapa? 125/85. Tapi tiap hari ngukur. Baru kemarin kusimpan itu di gudang itu. Imanku memang tak ada di sini. Karena bapakku meninggal karena jantung. Mamaku meninggal karena jantung. Datang lagi kakakku. Kau tunggu aja. Pendeta ini. Kau tunggu saja. Tak kemana-mana itu katanya. Itu masuk di kepala saya. Baru kakak saya ini sudah lagi makan obat itu, tensi. Dia bilang, Jo, kau sudah? Katanya. Ngeri kan? Bayangkan itu. Baru tadi malam lah aku bilang, gak mau lagi, ku tutup saja. Gue sampai bersyukurlah, udah punya iman Pak Jo, kata dia. Gak kurus lagi tuh. Dokter sebenarnya saudara, udah MRI saya. Sebenarnya jantung katakan, Pak Jo 10 tahun ini, gak usah pikirin jantung kamu. Tapi aku gak percaya sama dia. Aku percaya kata kakakku itu. Kakakku itu pendeta juga. Dia pendeta dan bidan. Kau tunggu aja giliranmu kata. Nggak ngerti maksudnya kan? Itu kita entertain saudara. Jangan entertain saudara stres juga nih. Maka Yesus waktu Lazarus itu sakit, orang kan bilang sama dia, Yesus, Lazarus itu sudah mati. Apa kata Yesus? Enggak mati dia, tidur dia katanya. Orang itu ngotot, sudah mati. Ya udahlah, matilah, nanti kita bangunkan. Saudara, kita harus pindah dari daging itu ke roh itu. Latihan kita semua. Latihan. Karena tadi bagikan, bersukacitalah karena Tuhan. Bukan karena dompet, bukan karena saya, bersukacitalah senantiasa. Itu latihan kita. Karena daging kita gampang sekali. Kata orang kita jelek, daging kita marah. Harusnya orang bilang kita jelek, kita tumpang tanganin, celikan matanya. Agar dia lihat kemuliaan yang begitu luar biasa. Ayat selanjutnya saudara. Oh masih banyak ini ya.
Ya. Sebab mereka hidup memikirkan hal-hal dari daging. Mereka hidup dengan roh, memikirkan hal-hal dari roh. Jadi otak kita itu beda. Yang kita pikirkan daging atau roh. Roh apa? Keluarga kita akan baik, anak-anak kita akan baik. Itu bicara tentang roh. Pikirkanlah yang indah-indah. Coba Filipi 4 ayat 8 ya. Ya, Pak. Sebelum kita nanti lanjut lagi. Baru 5 ya. Gak apa-apa lah. Lihat. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar. Bilang sedap didengar. Sedap didengar. Apa yang sedap didengar? Kita sehat. Sedap kan dengarnya itu? Keuangan kita aman. Sedap kan dengarnya? Rumah kita beli di Amerika. Sedap kan dengarnya? Kenapa kita beli rumah di Amerika? Karena di sorga pun kita nggak ngontrak. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Di sorga tidak ngontrak, di bumi juga tidak ngontrak. Sedap kan dengarnya? Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya. Amin. Jadi yang enak didengar itu pikirkan. Dan waktu kita mikir, Tuhan kerja gak? Kerja. Karena dikatakan bagi dialah yang sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Menghayal pun kita, Tuhan kerja. Amin. Menghayal pun kita. Jadi hayalkan. Maka Pak Yusa, hebat Imam Bapak ini. Kita akan beli pesawat, kata dia. Aku menghayal lah, aku bilang. Jadi kami sering bilang kita akan beli pesawat. Rental rumah pun belum. Kita sekarang beli 2 rumah. Dari mana duitnya? Jangan lihat dompet kita. Lihat dompet Bapak kita di sorga. Karena yang kita pikirkan itu tentang roh. Bagi roh tidak ada yang sukar, tidak ada yang mustahil. Kalau kita ngeroh, bicara kemustahilan tiap hari. Ini akan terjadi, ini akan terjadi, ini akan terjadi. Karena kita ngeroh. Kalau ngedaging, kita katakan terbatas semua. Saya tadi berpikir sama Pak Re ya. Kita mungkin buat KKR bulan 9 ini. Kita buat di Ontario sekali, baru bulan 11 kita buat di sini. Tapi KKR-nya bahasa Inggris semua. Kita mulai menjangkau orang bule. Wah, tapi pemainnya orang Indonesia. Kita khotbah bahasa Inggris. Mana kira-kira semangat kan? Iya, kita khotbah bahasa Inggris, kita undang KKR-nya, orang bule kita undang datang. Supaya kita tumpang tangan. Haleluya. Ya, kita boleh buat itu. Ada Allah kita, Allah yang hebat dan luar biasa. Dengan segala kelemahan kita iya. Kalau kita hebat, nama Tuhan tak hebat. Kenapa Tuhan selalu pakai orang tak hebat? Supaya namanya dimuliakan. Semakin kita tak hebat, semakin bagus. Saya juara 42 di antara 43. Tapi Pak Jerry katanya jago. Kalau juara 42 di antara 43 jadi pakai Tuhan, apalagi kita Pak Jerry kan. Jadi saudara, Allah sanggup. Kalau kita ngeroh tak bicara negatif lagi. Tuhan tak pernah bicara negatif. Tak pernah. Baru yang kedua, kalau kita jebak di sini, jangan mau sakit hati. Sakit hati orang paling bodoh. Karena sakit hati itu pilihan. Saudara bilang, Pak Jo itu jelek, Pak Jo itu kurang ajar. Kalau aku masukkan ke hatiku, aku sakit hati. Kalau aku tak masukkan, yang ngomong yang sakit hati. Ini asal dimasukkan, kalian masukkan dalam sekali. Jadi kalau ada jemaat yang gampang sakit hati, kasihan. Hanya orang bodoh yang sakit hati. Gak ada di sini. Gak ada di sini. Lihat ke depan. Gak ada di sini. Jadi jangan bangga. Aku sakit hati. Gampang kali sakit hati. Bangga lagi. Cerita kemana-mana. Tahu saudara jemaat kami di Batam, mana pernah datang kami konseling. Dari depan kami bilang, sakit hati itu pilihan bapak dan ibu. Orang bisa jelekkan kita sejelek-jeleknya, tapi kan bisa pilih kita gak sakit hati.
Saya bisa bilang, karena aku terlalu ganteng, kau paksa pun jelek, tetap aku ganteng. Selesai. Tidak asal dibilang, kau jelek. Ya memang saya jelek, jangan dibilang-bilang. Sakit hati. Mari putuskan, tak mau sakit hati. Bilang kiri kanan, tak mau sakit Mau hati. sakit hati. Iya. Dan jangan ceritakan sakit hati kalian kepada orang. Menceritakannya itu, dia harus sakit mendengarnya. Lihat kalau orang jelekkan orang, terpaksa sama-sama jelek. Kau tahu si anu gini-gini. Coba kalau dia senyum, tak masuk rohnya. Dia harus jelek lagi dulu. Iya ya, baru sama-sama jelek. Mari kita sama-sama memuji saja. Amin, saudara. Amin. Jadi kami udah puas. Kami mah dijelek-jelek orang puas dari dulu. Tapi kami kasihan karena iri aja, iri tanda tak mampu aja itu. Jadi kalau orang iri gak usah dibahas. Jadi jangan ada waktu saudara jelekkan orang. Bodoh kita jelekkan orang. Udah jeleknya, ngapain jelekkan? Saya kayak punya gini, kalau ada orang jelekkan saya akan panggil dia gitu, ketemu orang. Kalau dia contohnya saya bilang, dia itu selalu bilang saya baik. Dia tidak pernah jelekkan saya. Jadi yang kalian dengar dari dia itu pasti bukan dari dia, karena dia baik sama saya. Matikan pertemuan itu. Stres kan semua kan? Dia dari mana itu nggak tahu. Pokoknya kalau dia itu saudaraku, dia baik sekali sama saya. Jadi kalau kalian bilang dari dia itu pasti bohong itu. Karena dia nggak mungkin jelekkan saya, betul kan? Apakah stres dia? Dia terpaksa bilang, iya aku gak pernah menjelekkan. Kan yang tadi semua. Oke ya, selanjutnya. Roma tadi kita balik. Supaya kita nanti bahan khotbahnya pada tahu khotbah. Perhatikan ya. Karena keinginan daging adalah maut. Sudah pasti maut. Nah, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi kita nggak di sana lagi, kita hidup dan damai sejahtera. Dan damai sejahtera dari mana? Dari sorga. Yesus katakan apa? Damai sejahteraku kuberikan bagimu. Dan damai sejahtera itu bukan buatan di bumi, buatan di sorga. Kita lagi punya duit, lagi punya masalah. Damai sejahtera terus. Kamilah pendeta yang nggak pernah minta didoakan di depan. Doakan ini, kami nggak pernah. Kami beli Goliat itu, kami bilang. Kami sikat masalah itu. Selanjutnya. Lihat. Sebab keinginan daginglah persoalan dengan Allah. Karena tidak takluk kepada Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Daging kita tidak bisa menyenangkan Tuhan. Gak bisa. Ada yang kelihatan kali dagingnya, ada yang enggak. Tapi semuanya kita kedagingan. Tapi jangan kita entertain. Jangan. Kami bertiga ini kemarin pas saya datang, kami bilang Tuhan baik. Kami mau cari sarapan. Kami pengen masak di rumah. Pas cari-cari makan tak dapat. Waktu kami mau belanja, ketemu tempat dimsum ya. Baru mereka bilang Tuhan itu baik. Mau masak pun kita tak jadi, ketemu kita sama dimsum. Kita bersyukur. Walaupun tak sengaja, kami makan di situ. Jadi segala sesuatu jadi damai sejahtera kami buat. Kesalahan itu pun kita damai sejahterakan. Jadi kalau ada salah-salah kunci, jangan bilang hadirat Tuhan tidak turun. Rendah kali Tuhan gara-gara salah kunci tak turun. Mainkan saja. Tahu saudara, kayak anak bapak ini, dia loncat kemana, bapak ibu bahagia, saya juga bahagia. Kita salah-salah pun kita buat bahagianya Tuhan. Jangan bilang, oh terganggu pengurapan saya. Gak ada terganggu. Gak ada. Saya biasa. Kayak anak, saya gak masalah bagi saya. Karena Tuhan pun bahagia kok. Kita pun bahagia. Sehingga kita tidak gampang, wah itu tadi salah kunci. Gara-gara salah kunci, kayaknya roh Tuhan tak turun. Tukang ngambek kali roh Tuhan itu. Ini terjadi dulu di gereja-gereja kami dulu itu. Maka saya hanya sekali jadi MC. Setelah itu ditolak selamanya. Saya jadi MC.
Saya masih tahu lagunya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Ibu mertua di depan. Jok sini. Gara-gara kau nyanyi, hadirat Tuhan tidak turun. Saya sakit hati waktu itu. Tapi hari ini saya bangga. Tuhan segan sama saya. Dilihatnya saya, dia pergi. Hebat dong saya. Udah meninggal ibu itu, baru saya tahu kebenaran ini. Di surga lah nanti saya terangkan. Coba kita loncat ya. Ayat 18. Saya loncatin aja. Kita sudah mulai lapar kayaknya. Yang dibenarkan, ayo sebab ya. Jadi anak khotbah kan, lupa-lupa pun gak apa-apa. Oh ini ayat 29. Sebab mereka yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara saudara. Yang bawahnya 30. Mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya. Lihat kata di. Kan di itu kan kita jadi pasif ya. Ya dulu waktu bahasa Indonesia dulu di. Kita nggak ngapa-ngapain nih. Kita dipanggilnya, kita dibenarkannya. Setelah dibenarkannya apa? Dimuliakannya. Jadi kita ngapain? Kagak ngapain. Percaya saja. Jadi hari ini kita udah dipanggilnya, dibenarkannya, dimuliakannya. Jadi saudara, kemuliaan kita itu Tuhan yang buat. Tuhan akan mempromosikan kita. Saudara yang pernah punya masalah keuangan, nanti bersaksi, Tuhan menolong saya dalam keuangan. Saudara yang punya masalah penyakit, Tuhan izinkan itu, nanti saudara bersaksi, Tuhan menyembuhkan saya. Amin. Kita nanti jadi banyak penyaksi keliling dunia. Kayak Colin 10 hari di hutan. Dia bisa bersaksi 10 hari di hutan. Hanya dia bisa bersaksi itu. Kita nggak ada 10 hari di hutan. Ayat 31. Kita sini. Apakah yang akan kita katakan semua itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Pernah gitu Tuhan nggak di pihak kita? Pernah. Waktu kita belum terima Tuhan Yesus. Setelah kita terima Tuhan Yesus, Dia selalu di pihak kita. Dan kalau Allah di pihak kita, mulai bilang kepada sakit penyakit, kusikat kau dalam nama Yesus. Sakit penyakit, keluar kau dalam nama Yesus. Kenapa? Karena Allah di pihakku. Masalah keuangan, aku habisi kau dalam nama Yesus. Karena Allah di... Jangan cengeng. Tidak ada doa cengeng yang ditolong Tuhan di Alkitab. Jangan cengeng. Jadi kalau saudara sakit, jangan cengeng. Tuhan, sampai kapan Tuhan? Di mana kau Tuhan? Kok begini kali nasibku Tuhan? Terakhir saudara katakan, angkat aku Tuhan. Cepat kali saudara ke surga nanti. Jangan. Kalau Allah di pihak kita, mulai hadapi masalah itu bersama dengan Allah. Tuhanlah penyembuhku, Tuhanlah sukacitaku. Allah yang bela saudara, siapa yang sanggup mengalahkan? Maka roh Tuhan tegak kepalanya. Ada masalah banyak, tapi kita sikat masalah itu. Ayat selanjutnya. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Saudara tinggal tuliskan mau apa. Bagaimanakah mungkin Ia tidak menyembuhkan penyakitku? Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan rumah bagiku? Tinggal saudara isi. Karena dikatakan apa? Mengaruniakan apa? Segala sesuatu. Bilang apa? Segala sesuatu. Mengaruniakan kesembuhan, mengaruniakan rumah, mengaruniakan masa depan. Segala sesuatu dikaruniakan. Arti dikaruniakan itu apa?
cuma-cuma. Haleluya, amin. Amin. Dikaruniakan kepada kita bersama-sama dengan Dia satu paket. Kita terima Yesus, kita terima kesembuhan, kita terima sukacita, kita terima damai sejahtera. Kalau anaknya pun Dia berikan, apa yang gak Dia berikan? Cara menerimanya gimana? Gimana cara menerima Yesus? Mengaku dengan mulut, percaya dalam hati. Aku terima Yesus, aku terima kesembuhan, aku terima anugerah keuangan, aku terima anugerah sukacita. Mengaku dengan mulut, ucapkan itu. Ayat selanjutnya. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Itu arti menggugat, saudara. Ini bahasa apa ini? Bahasa pengadilan. Kenapa digugat? Berarti memang kita salah. Karena salah digugat. Baru dibilang, Allah yang membenarkan mereka. Memang kenapa perlu dibenarkan? Karena salah. Ngerti maksudnya kan? Coba, gara-gara saya makannya banyak, akhirnya saya sakit. Baru saya bilang, Tuhan, sembuhkan aku. Waktu Tuhan sembuhkan aku, maka mulai setan katakan, dia kan kemarin salah itu. Baru Tuhan bilang, ku bilang dia benar, kau ngomong apa? Mungkin saudara dalam ekonomi, gara-gara salah. Saya pernah dulu salah kelola uang. Saya buka klinik. Saya dulu pernah punya klinik. Di atas kertas untung. Tapi setelah dijalankan rugi. Setelah rugi, gimana Tuhan? Udah rugi saya 300 juta gitu. Baru tergantung doamu, kata Tuhan. Tuhan, aku rugi 300 juta. Aku minta berkat lah 3 miliar. Loh, tadi kan salah kan? Ternyata di depan klinik itu ada tanah. Tanah lagi dua-dua. Pemiliknya datang ke saya, belilah tanah ini, katanya. Berapa harganya? 1 miliar, kata dia. Orang nggak punya duit. Ketemu seorang Singapura, Jo, kayak mau beli tanah. Aku bilang ada tanah di situ. Harganya 1 miliar. Tapi kalau kalian dua, kita buka PT, saham kita bagi 3 lah. Aku nggak punya duit, aku bilang. Oh, bolehlah. Jadi saya punya saham kan. Padahal modal saya modal ngomong doang. Terakhir kami jual 6 miliar. Lumayan lah kan. 6 bagi 3 saya dapat 2 miliar lah. Hanya modal ngomong saja. Digugat. Tapi Allah membenarkan kita. Jadi kalau setan katakan, kau tak mungkin sembuh, kau tak mungkin kaya, digugat, katakan, Tuhan membenarkan saya. Jadi apa yang tidak mungkin itu akan digugat. Karena arti dibenarkan, memang kita salah, memang kita tidak layak sembuh kok. Tuhan sembuhkan, setan gugat. Kita tidak layak kaya, Tuhan buat kaya, setan gugat. Dan dia katakan, aku yang membenarkan, kau mau apa? Selanjutnya, Yesus telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit juga duduk sebelah kanan, yang menjadi pembela bagi kita. Oke, jadi gini. Di pengadilan itu ada terdakwa kan? Ada terdakwa, ada pengacara, ada pendakwa, ada hakim. Pendakwanya siapa? Setan dan semua tukang gosip. Terdakwa siapa? Kita. Pembela siapa? Yesus. Hakimnya siapa? Allah. Allah, Yesus yang bela. Engkau benar, kata dia. Jangan dengar kata dia ini. Jadi kalau saudara didakwa, kata Yesus engkau benar, bilang kita benar. Jangan sepakat dengan setan. Tapi kata setan, saya sakit. Diputuskan di depan apa yang kita ucapkan. Saya ulangin ini. Penting. Jadi hakim kan nunggu nih. Siapa yang sepakat? Kalau yang terdakwa sepakat sama Yesus, diputuskan juga. Tapi kalau yang terdakwa sepakat sama setan, diputuskan juga. Jadi kalau saudara sering katakan, aku akan mati, ya diputuskan juga. Lihat si Simpson. Tuhan berikan saya kekuatan sekali lagi. Setelah itu aku mati saja. Dikabulkan nggak? Kabulkan. Maka jangan dengar kata setan. Dia katakan, kamu akan mati. Jangan terima itu.
terima dari Yesus. Aku akan sembuh. Sepakat, sepakat. Hakim putuskan. Jadi. Paham maksudnya ini ya? Amin ya. Aminkan aja biar saya curhat ke banyak. Jadi dia bela kita. Sekarang kalau Allah yang bela, oh tapi kan kita berdosa. Yesus katakan apa? Aku sudah bayar. Oh tapi kan dia punya sakit. Yesus katakan, aku sudah bayar. Tapi kan dia miskin. Aku sudah bayar. Aku sudah bayar semua. Jadi kalau saudara didakwa, jangan lihat saudara, jangan lihat setan. Lihat apa yang Yesus sudah bayar. Dan katakan apa? Yesus sudah bayar penyakitku. Yesus sudah bayar sakit penyakitku, kemiskinanku. Dan diputuskan di surga. Ayat selanjutnya. Siapakah memisahkan kita dari kasih Kristus? Kita lagi tertindas, tetap dia mengasihi kita. Kita lagi tersesat, tetap kita dikasihi dia. Dalam segala hal, kasihnya senantiasa bersama kita. Ayat 36, supaya selesai. Ayat 37, maka muncul ayat ini. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Jadi kita ini adalah lebih daripada pemenang dalam segala hal. Kenapa? Karena Allah mengasihi kita. Jadi berapa lama kita lebih daripada pemenang? Sepanjang Allah mengasihi kita. Berapa lama Allah mengasihi kita? Selama-lamanya. Maka berapa lama kita lebih daripada pemenang? Selama-lamanya. Kenapa? Karena Allah mengasihi kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, semua kami punya masalah dalam hidup kami. Ada yang bisa kami ucapkan, ada juga yang tidak bisa kami ucapkan. Tapi apapun itu Tuhan,